Jadi gini, Bung Toel bilang Piala AFF itu sangat penting untuk timnas Indonesia. Tapi banyak orang bilang sebelum kejadian kemarin 4-0, kita bilang atau fans timnas Indonesia yang benci Bung Toel bilang bahwasanya apaan lah AFF. Termasuk gue dulu bilang kayak gitu. AFF itu nggak penting. Tapi menurut gue manusia itu selalu berubah. Termasuk gue manusia yang sangat-sangat cepat berubah. Bahwasanya gue punya ide atau gagasan, intinya Piala AFF sekarang ini sangat penting untuk timnas Indonesia. Kenapa? Karena timnas Indonesia butuh bermain lebih banyak lagi match, pertandingan-pertandingan yang lebih banyak lagi untuk timnas Indonesia, timnas senior, tim utamanya untuk bisa bermain. Kenapa Piala AFF itu bisa jadi sangat-sangat penting? Apakah pialanya sepenting itu? Menurut gue pialanya nggak penting sama sekali. Tapi cara bermain timnas Indonesia utuh, tim utama, cara permainannya harus diperbaiki. Kita nggak mungkin lawan Jepang bermain seperti itu. Dan kita nggak mungkin lawan Arab Saudi bermain seperti itu lagi. Kita nggak mau timnas Indonesia bermain seperti itu lagi. Seperti di timnas Jepang lagi. Gue nggak mau sama sekali lihat timnas kita bermain seperti itu lagi. Bertahan, mengalami kesalahan, dan pada akhirnya terjadilah gol-gol untuk tim-tim lawan. Kenapa Piala AFF bisa sangat jadi penting? Adalah seperti yang gue bilang tadi, para pemain ini banyak yang dinaturalisasi. Para pemain yang dinaturalisasi banyak yang baru. Termasuk ada beberapa pemain yang kemarin lo lihat sendiri tepok jidat anjing. Kayak kita tuh ngerasa di dalam hati dia tuh, aduh, gue ngapain masuk tim ini? Dengan 4-0 gitu, aduh, gue ngapain masuk tim ini? Intinya gue mau bilang bahwasanya Piala AFF itu penting untuk permainan, bukan penting untuk pialanya. Kita nggak peduli soal pialanya, tapi gue mohon untuk Sintayong mainin tim utama, tim utama. Kenapa? Karena kalau lu mainin tim utama, artinya lebih banyak match, lebih banyak kesempatan untuk bisa saling terkait, untuk bisa saling romantisme itu terbentuk gitu. Entah itu Kevin Dix yang baru masuk, atau mungkin beberapa pemain timnas Indonesia yang lain gitu, yang dinaturalisasi ini yang baru nih, bisa juga membuat keterikatan dengan pemain-pemain yang lain. Bukan penting pialanya, tapi penting permainannya. Seperti yang Bung Toel kemarin bilang, kita harus rubah cara permainan kita. Jangan selalu bertahan. Kalau selalu bertahan, gimana caranya untuk bisa nyetak gol? Jujur aja nih ya, jujur aja. Beberapa gol akhir-akhir ini yang diciptakan oleh timnas Indonesia itu kayak keberuntungan. Bukan dengan taktik dan permainan yang maksimal. Kayak keberuntungan aja gitu. Tiba-tiba gol. Bukan dengan taktik, bukan dengan permainan, bukan dengan kalau formasi sih kita bisa berkelit lah ya, tapi soal cara bermainnya itu loh. Karena kita selalu bermain bertahan, gimana mau menang dengan cara bermain bertahan? Seperti yang gue bilang kemarin adalah cara satu-satunya cara dengan bermain bertahan atau menang dengan bermain bertahan adalah dengan counter attack. Satu-satunya cara untuk bisa gol dengan cara counter attack adalah dengan cara counter attack-nya sempurna. Karena kalau gak sempurna counter attack-nya, ya lu akan buang-buang bola ke depan, terus didapetin sama tim lawan build up lagi dan gol. Kita harus tahu gitu. Seenggaknya kita harus tahu formasi dulu deh, sedikit-dikitnya gitu. Gue bukan pengamat sepak bola, tapi gue tahu sepak bola. Gue bukan gue nggak mengamati sepak bola itu seperti apa, tapi gue punya sense, atau mungkin teman-teman juga punya sense, atau mungkin orang lain juga yang awam ngerasa kayak kok mainnya gini banget ya. Intinya permainan yang harus dirubah, dan satu-satunya cara untuk bisa merubah permainan dengan signifikan atau membuat permainan jadi jauh lebih baik dengan cara bertahan tadi mungkin jadi jauh lebih baik lagi adalah dengan cara mainin tim utama di Piala AFF. Nggak ada cara lain. Kalau lu bilang, udahlah Piala AFF-nya cuma buat U22, U21, U20, ya jangan anjing.
Kenapa? Karena kita butuh permainan itu, kita butuh pertandingan-pertandingan tersebut. 2, 3, 4 pertandingan sampai final juga kita butuh menit bermain yang cukup banyak untuk pemain-pemain ini bisa seenggaknya ngerti sama pemain-pemain lain. Contoh Kevin Dix, atau contoh Jay Ejes, atau contoh Tom Haye, semakin mereka sering bermain dengan timnya, semakin sering mereka bermain dengan teman-temannya, semakin bagus juga koneksi antar ikatan telepati atau ya gitu-gitulah intinya. Di batin mereka tuh semuanya terikat gitu. Ini orang maunya apa, Tom Haye maunya apa, Jay Ejes maunya apa, Orad Mangun maunya apa, Strike maunya gimana, Martin Paes pengen dijaganya seperti apa, ini pemain-pemain bertahan atau pertahanan kita. Semua tuh keterkaitannya itu sangat-sangat penting gitu. Seperti yang gue bilang tadi, satu-satunya cara agar permainan timnas Indonesia jadi jauh lebih baik lagi adalah dengan cara mainkan tim utama di Piala AFF. Karena kalau lu main dengan uji coba mulu, namanya juga uji coba. Lu mencoba sesuatu hal yang baru, lu mainin pemain-pemain yang jarang dimainin. Tapi kalau Piala AFF, negara-negara lain tuh serius. Kita harus serius juga. Seriusnya bukan melihat ke pialanya. Pialanya mah ciki. Pialanya mah ecek-ecek, gue yakin. Tapi permainan itu yang kita butuhkan. Ya, itu aja teman-teman. Kita akan ketemu lagi di next episode dari podcast atau lebih tepatnya Siniar Belasan Menit. Gimana pendapat lu? Tulis di komentar. Apakah kita harus ganti pelatih? Apakah kita harus ganti cara permainan? Apakah kita harus ini dan itu? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Dan jangan lupa subscribe YouTube channel gue ini agar selalu berkembang. Intinya gue di sini cuma mau charger karena gue melihat timnas Indonesia ini jadi kayak gini banget gitu. Intinya gue pengen timnas Indonesia jadi jauh lebih baik lagi, seperti yang lu pengen. Timnas Indonesia pengen selalu menang dan lu juga pengen selalu menang. Itu aja teman-teman, dan ciao.